Nah, untuk Muda Environment Care sendiri, kami adalah organisasi yang bergerak di bidang lingkungan dan kegiatan kami adalah mengkaji isu-isu tentang lingkungan dan edukasi dan aksi. Terus juga Ekodin. Nah, Ekodin adalah organisasi yang bergerak di bidang lingkungan juga untuk edukasi terutama mengenai zero waste. Nah, mungkin pagi hari ini langsung aja karena pemateri kita udah datang, kita langsung sambut pemateri kita, Kang El. Kang El, apakah udah siap, Kang? Ya, halo, sebentar lagi tunggu ya. Lagi setting dulu. Oke. Sip. Ya, jadi ditunggu sebentar. Insya Allah kita akan membahas tentang pola hidup sehat bersama Kang El dari sisi Islam. Sebenarnya apa sih, mengapa sih pola hidup sehat itu penting buat kita? Terus apa aja sih sebenarnya yang diajarkan Rasul tentang pola hidup sehat? Terus apa sih tantangan atau kendala mengadopsi pola hidup sehat itu? Kenapa sih kita masih banyak yang belum bisa menerapkan pola hidup sehat di kehidupan kita? Terus gimana tips menjalani pola hidup sehat di tengah pandemi dan kegiatan di tengah pandemi dan waktu Ramadan ini? Jadi kalau kata orang-orang tuh di tengah pandemi ini dijaga kesehatannya dan kewarasannya. Nah, gimana sih caranya dan apa sih pentingnya menjaga kesehatan? Nah, insya Allah berapa nanti. Orang kita yang hadir, Mas Dul? Sekarang udah ada 20 partisipan sekarang. Oh gitu ya, tunggu ya. Ya. Nanti saya coba juga live IG, jadi kawan-kawan yang di luar bisa ikut juga. Oke. Oh ya. Selamat datang teman-teman yang baru gabung. Sekarang udah ada 21. Ya. Ini outdoor, Kang? Iya, saya di Salman ini. Oh, mantap. Oh, habis ini langsung ada acara ya? Iya, 2 kali setelah itu langsung nyambung lagi dengan yang di Salman. Oke. Ya, jadi ini pemateri kita, Kang El. Udah siap, Kang? Oh, belum. Belum. Dari mana, Kang? Kan? Dari mana? Saya mau ngisi di Salman ya, pengisi materi. Kirain mau di sini. Oh, enggak. Biasa nih, ada security. Ya, siap ya. Ya, udah siap kawan-kawan? Sip. Waktu dan tempat dipersilakan, Kang. Suara saya jelas nggak? Insya Allah. Ya, baik. Jadi, saya nyambung ini ke Zoom juga, kalian live IG ya. Jadi kawan-kawan yang
Kalau suaranya kurang jelas melalui Zoom ini, nanti bisa melalui live juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wahyikum jami'an bi tahiyatil Islam wa khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat semua, sahabat Niker, juga siapa namanya Ekodin ya, juga forum-forum yang bergabung dalam agenda online ini. Saya lihat kemarin luar biasa, banyak banget media partnernya, pengelolanya. Jadi alhamdulillah ini menunjukkan kolaborasi yang sangat bagus. Terima kasih Kang Zul yang sudah mengelola acara ini yang dilaksanakan oleh Niker. Niker itu adalah Muda Environment Care yang dirintis oleh sahabat-sahabat kita dari kawan-kawan Muda Community yang bergabung dengan El-Circle. Alhamdulillah semua gerakan muslim yang peduli lingkungan itu pun dirintis. Dimulai lokal dari Bandung, tapi insya Allah bercita-cita global. Di pagi kita kali ini kita akan diskusi tentang kesehatan ya. Sahabat-sahabat juga yang ikut gabung di Instagram. Kita akan diskusi tentang kesehatan, tapi saya ingin memberikan disclaimer dulu. Saya bukan dokter. Bukan ahli kesehatan, hanya orang yang berusaha untuk hidup sehat. Jadi saya ingin sharing beberapa pengalaman tentang pola hidup, cara hidup. Dan yang paling penting adalah bagaimana sih, yang saya lebih cenderung menjelaskan tentang bagaimana sih filosofi Rasulullah, mindset Rasul dalam cara hidup sehat, karena itu lebih penting bagi kita. Sedangkan teknisnya, nah itu kita bisa pelajari dari manapun ya, dari dokter manapun, dari ahli kesehatan manapun, kita bisa belajar. Baik, kawan-kawan semua, di pagi ini kita akan sharing beberapa poin utama ya tentang kesehatan ini. Yang pertama, kita akan diskusi tentang apa sih mindset Rasulullah tentang hidup sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bicara tentang apa sih 4 tahapan hidup ideal dalam bidang kesehatan ini bagi seorang muslim. Yang ketiga, baru kita akan bicara tentang implementasinya, tips-tips yang sangat praktis yang bisa kita lakukan. Jadi saya menyarankan ketika kita membahas tema apapun, topik apapun, jangan langsung mengkaji ke tips. Bagaimana tipsnya makanan yang sehat kayak gimana, bagaimana olahraga, bukan itunya langsung. Karena tips itu sangat kasuistik, sangat spesial, sangat personal. Tiap orang bisa beda-beda. Tapi kalau kita paham filosofinya, kalau kita paham prinsipnya, kalau kita paham langkah-langkah besarnya, nanti kita bisa mandiri, kita bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, yang pertama kawan-kawan, kesehatan itu adalah 2 nikmat Allah yang kata Rasulullah paling sering dilupakan. Jadi kita kadang sering lupa sholat ya, lupa juga doa, lupa ngaji Quran, sama kesehatan juga. Bahkan Rasulullah memberikan hadis yang sangat tegas tentang kufur nikmat kita. Hati-hati, ini masalah yang bahaya sebetulnya. Disebutnya kufur nikmat. Jadi kufur itu ada kufur terhadap akidah, ada kufur terhadap nikmat. Kata Rasul, nikmatani, ada 2 nikmat. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sebagian besar manusia itu lupa. Apa saja? Kata Rasulullah, as-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Nah, ini sering kita lupakan. Semua keindahan hidup di dunia ini nggak ada artinya kalau tanpa kesehatan. Ini ada cerita dulu di awal. Ada seorang pemuda, dia ingin jadi guru, jadi ustadz, jadi mentor. Lalu dia nyari-nyari kemana-mana, jalan-jalan. Ketemulah dengan seorang guru. Nah, dia nanya ke guru ini, guru, saya ingin mempelajari, memahami apa itu makna kebahagiaan. Kata sang guru, gini, saya kasih tahu caranya. Kalau kamu ingin paham makna kebahagiaan, katanya, kamu pegang gelas ini, gelasnya full isinya, ada air full. Kamu pegang gelas ini, lalu kamu ambil gelas ini, jalan ke ujung hutan, saya bilang, kata sang guru, jalan ke ujung hutan, lalu kamu jangan sampai ada air yang tumbah dari gelas ini. Sampai akhir perjalanan, gelasnya harus utuh dengan air. Lalu si anak muda ini
mulailah menjalankan misi. Kan dia ingin belajar ya, makna kebahagiaan itu apa. Dia jalan, lalu di setiap tikungan hutan itu ada taman-taman yang indah kayak gini nih. Ini saya lagi di Taman Salman nih. Anda semua lockdown ya, tapi saya ada urusan di Salman. Saya ngisi kajian online di studio, jadi saya ngisi kajian jam 9:30, jam 10-an lah kira-kira. Jadi saya ngisi online sekarang di sini biar langsung ke studio Salman, paralel acaranya. Ketika si pemuda itu lewat taman yang indah, ada bunga-bunga, dia lewati aja, nggak dia lihat, nggak dia perhatikan. Karena konsentrasi pada misi, yaitu menggenggam gelas, jangan sampai ada air yang tumpah. Lalu dia lewat lagi, ada kebun-kebun, lalu ada kupu-kupu, nggak dia lihat lagi. Kenapa? Dia konsentrasi pada misi. Nanti ada lagi jembatan di atas sungai, dia nggak lihat, konsentrasi pada misi. Padahal kalau di film India itu ada jembatan, ada sungai, ada bunga-bunga itu langsung joget kan pakai selendang, muter-muter. Dia jalan-jalan, tapi tanpa melihat apapun yang ada di sekitarnya. Dia konsentrasi. Ketika sampai ujung hutan, dia laporan ke gurunya. Guru, misi sudah saya tunaikan. Gelas ini utuh dan tidak ada air yang tumpah. Tapi saya belum paham apa makna kebahagiaan, kata si pemuda itu. Si gurunya nanya, tadi kamu selama perjalanan, kamu lihat nggak ada kupu-kupu? Nggak. Saya konsentrasi. Kamu lihat nggak taman-taman yang indah, bunga-bunga yang berwarna-warni, pohon-pohon yang rindang, sungai-sungai yang mengalir, ada jembatan yang bertengger di atas sungai. Kamu lihat nggak? Dia bilang, saya nggak lihat. Saya konsentrasi pada misi kehidupan saya. Lalu si guru bilang, nah, sekarang kamu baru belajar makna kebahagiaan yang baru saja kamu lewatkan semua. Itulah kebahagiaan hidup, kata guru itu. Taman, sungai, keindahan yang kita lihat sehari-hari, itu sering kita lupakan karena kita punya misi. Nah, misi inilah yang membuat kita lupa atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, sekarang apa misi Anda? Saya sering bilang ya, dalam banyak forum, saya sering mengatakan tentang pentingnya kontribusi unggulan, pentingnya misi besar, pentingnya target hidup yang sangat agung, pentingnya cita-cita yang luhur. Oke, itu semuanya penting. Tapi kalau semua cita-cita, target hidup, karir, omset, jabatan, lalu juga politik, semuanya membuat kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan, nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Kenapa? Karena di akhirat, ini bukan hanya di dunia ruginya ya, di akhirat rugi juga. Di akhirat, salah satu nikmat yang akan Allah tanyakan itu adalah tummalatus alunna yauma idin anin na'im, yaitu nikmat kesehatan. Itu di akhirat udah jelas, di akhirat akan diazab. Seorang muslim yang tidak menjaga fisiknya, muslim yang sakit-sakitan karena pola hidup yang salah, muslim yang misalnya overweight karena dia tidak menjaga nutrisinya, dia akan diazab di akhirat. Jadi bukan hanya dia tidak sholat, bukan hanya karena maksiat, kalau dia tidak menjaga fisiknya, kesehatannya, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas ya. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu di akhirat. Tapi sebelum di akhirat, di dunia pun nggak bahagia. Orang yang menuntaskan misinya, dia punya cita-cita besar, dia mengejar segala hal, tapi visinya sakit-sakitan, dia tidak menikmati hidupnya, badannya tidak bisa dia nikmati, nggak ada yang bisa dia rasakan di dalam hidup ini. Jadi kesehatan itu di akhirat penting, di dunia itu penting. Makanya perlu ada ilmunya, perlu ada langkah-langkahnya. Minimal kita perlu mulai membaca-baca atau mempelajari bagaimana sih secara umum ya kaidah-kaidah kesehatan. Kalau ingin detail, sekali lagi, saya bukan dokter, tanya ke dokter. Kalau ingin hidup sehat dengan lebih jeli lagi, ya tanya ke ahli-ahli kesehatan yang pakar, atau baca sumber-sumber utama. Saya hanya ingin share pengalaman saja tentang 4 langkah bagaimana membangun muslim yang sehat dan produktif. 4 langkah, 4 target ini apa saja? 4, ingat. Yang pertama adalah health, sehat secara umum. Yang kedua, bugar. Yang ketiga, kuat. Dan yang keempat, gesit. Ini 4 target yang saya kira diperlukan oleh setiap pemuda dan pemudi muslim saat ini. Sehat, bugar, lalu kuat, dan gesit. Yang pertama dulu, tentang sehat. Rasulullah SAW itu dalam sejarahnya, kalau kawan-kawan baca, itu jarang sakit. Rasulullah itu dari mulai bayi sampai wafatnya, sakit itu bisa dihitung jari. Dan sakit yang terberat Rasulullah itu sakit sebelum wafatnya. Itu pun sakitnya bukan bertahun-tahun koma gitu kan, dirawat, stroke. Sakitnya hanya beberapa hari. Setelah itu
ba'da subuh ketika Rasulullah itu sebelum wafat, itu sudah seger lagi. Subuh itu sudah bisa gabung di masjid, walaupun belum kuat sholat berjamaahnya, tapi wajahnya udah seger lagi. Dan setelah subuhnya Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah itu sepanjang hidupnya jarang sakit gitu kan. Kebayang kalau ada nabi misalnya pejuang mujahid tapi mencret itu kan, masuk angin itu kan, diabetes, wah nggak bisa berjuang. Nabi Muhammad SAW itu secara fisik sehat banget. Nah sekarang kawan-kawan semua, bagaimana cara membangun hidup yang sehat? Yang pertama dengan ilmu, jelas. Jadi bukan sebelum olahraga itu ilmunya dulu gitu kan, karena kalau olahraga salah ngaco, kalau olahraga ngaco salah juga, bisa kram, bisa salah uratnya, atau bisa kontraproduktif terhadap jantungnya. Jadi yang pertama cara hidup sehat itu adalah ilmu. Nah ilmu seperti apa? Nah kawan-kawan sekarang kita ini punya sedikit kendala yang disebut dengan paradox of plenty. Semua ilmu itu apapun ada sekarang, apalagi sekarang kita di rumah, kita bisa mengakses apapun di YouTube, kita bisa belajar apapun melalui online, dan setiap orang bisa jadi pembicara. Ya, saya diundang oleh Anda semua ya, saya tidak minta, tapi Anda tidak meminta dokter, malah meminta saya gitu. Tapi ini menunjukkan apa, bahwa siapapun bisa jadi pembicara. Nah, jadi kawan-kawan, ketika kita mengakses sebuah informasi, kita perlu selektif memilih informasi. Apalagi soal kesehatan. Contoh kecil gitu ya. Kalau Anda baru beli laptop baru, jangan laptop, kalau laptop sederhana ya. Beli sebuah alat baru, instruksi mesin kopi gitu kan. Maka instruksi yang Anda baca harus akurat. Mesin kopi yang Anda beli dari Jerman, jangan baca instruksi dari Cina. Jadi Anda harus baca instruksi yang sesuai dengan mesin yang Anda gunakan. Nah, ini badan kita, kawan-kawan. Badan kita itu, kita yang akan merasakannya, sakit, sehatnya kita yang merasakannya. Jadi kalau ilmunya tidak akurat, kalau kita gampang percaya dengan informasi-informasi hoax, atau informasi yang valid tapi tidak relevan, atau informasi yang valid, relevan tapi tidak dibutuhkan, ini nggak ada gunanya. Jadi yang paling pertama adalah Anda harus memiliki kemampuan menyeleksi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang valid dalam bidang kesehatan. Dari mana sumber-sumbernya? Ya paling sederhana adalah sumber terpercaya, sumber ilmiah. Kalau Anda mengakses ilmu itu lewat internet ya, misalnya lewat YouTube ataupun lewat Google, paling minimal ya, domainnya itu yang terpercaya, kawan-kawan. Jangan Anda baca gitu kan, keajaiban, sebuah ramuan ini bisa menyembuhkan penyakit katarak gitu kan, dengan membaca doa 3 kali sehari. Itu bisa jadi dipublish oleh Blogspot gitu kan, bukan berarti Blogspot salah, tapi minimal Anda punya filter bagaimana menyeleksi informasi. Jadi jangan semuanya dipercaya, apalagi cuma sekedar share di grup WA tentang obat mujarab gitu kan, yang ada jualan obat. Jadi seleksi informasi itu minimal sumbernya terpercaya. Apa saja sumber terpercaya itu? Bisa jadi website kesehatan, dari lembaga-lembaga resmi kesehatan, dari baik WHO, baik itu Menteri Kesehatan, baik itu rumah sakit, ataupun jurnal-jurnal kesehatan. Atau paling tidak ada juga konten-konten populer seperti majalah, seperti buku-buku kesehatan yang ditulis oleh orang yang mengerti, bisa praktisi, bisa akademisi. Akademisi itu ya mungkin dokter atau peneliti, praktisi itu orang yang memang hidup sehat atau orang yang memang punya pengalaman, ahli olahraga, atlet, ataupun orang yang mengerti tentang nutrisi, itu bisa. Yang jelas, inilah kaidah yang diberikan oleh Islam. Apa kata Al-Quran? Fatabayyanu. Kalau kalian ingin mendapat informasi itu, tabayyun dulu, verifikasi dulu. Itu kata Al-Quran dalam mengakses ilmu apapun. Jadi minimal, filter dulu apa yang masuk ke kepala kita, ke otak kita, itu adalah informasi kesehatan yang valid. Kenapa, kawan-kawan? Karena hari ini kita diuji dengan konten-konten sampah yang luar biasa. Bahkan dalam bidang kesehatan. Kalau di sini ada dokter nggak ya? Kalau ada dokter pasti mereka bisa mengkonfirmasi bahwa persaingan obat, persaingan bisnis kesehatan itu luar biasa. Jadi kadang-kadang ada orang yang saling menjatuhkan antar bisnis. Dua perusahaan misalnya, saya sering melihat misalnya beberapa minuman soda itu di black campaign oleh kompetitornya. Bukan berarti saya minum soda, enggak. Itu jelas tidak menyehatkan. Tapi informasi tentang minuman ini tidak halal, minuman ini ada zat yang haramnya. Kadang-kadang informasi-informasi seperti itu disebarkan oleh kompetitor bisnis mereka.
Bukan berarti minumnya sehat, bukan. Tapi informasi yang kita pakai kadang-kadang dari kompetitor bisnis yang ingin menjatuhkan bisnis lawannya. Nah, jangan sampai kita menjatuhkan obat tertentu, pakai obat yang ini gara-gara ini persaingan bisnis dan kita menjadi korbannya. Para pembaca, para netizen yang menjadi korban informasi. Itu yang pertama. Maka langkahnya adalah miliki sumber-sumber yang terpercaya, sumber yang terverifikasi. Itu kalau online. Kalau langsung, ya sering ngobrol dengan dokter. Makanya saya paling senang bersahabat dengan dokter. Jadi kalau mereka belajar, nanya tentang banyak hal, nah, saya tinggal nanya tentang kesehatan kan, konsultasi gratis. Nah, kalau ke dokter 300.000 satu sesi. Nah, jadi kawan-kawan, bersahabatlah dengan dokter, bersahabat dengan orang yang mengerti kesehatan, tanya tentang mereka. Karena cara kita berilmu itu bukan hanya dengan baca, tapi juga dengan pergaulan. Itu pengantar ya untuk hidup sehat. Lalu bagaimana standar sehat itu? Sebetulnya menurut WHO, World Health Organization itu, WHO itu saya ingin ngasih tahu juga, ini bukan lembaga malaikat ya, tidak suci dan tidak semuanya benar. Tidak apolitis. WHO itu punya misi politik jelas, punya misi didomplengi oleh Amerika, didomplengi oleh elit-elit tertentu. Jadi tidak sesuci itu. Tapi secara umum oke lah. Konten-konten mereka, report-report kesehatan mereka jelas itu sangat berguna. Nah, menurut WHO yang disebut dengan healthy itu, sehat itu udah termasuk bugar. Sebenarnya udah termasuk bugar. Kondisi sehat itu. Cuma di sini saya ingin menggunakan istilah sehat itu seperti yang umumnya kita pahami, yaitu ya sehat itu nggak sakit lah, nggak sakit-sakitan. Nah, saya ingin memilah dua istilah ini biar indikatornya jelas. Ada sehat, ada bugar. Sekarang saya bahas sehat dulu. Yang saya maksud dengan sehat itu bukan berarti Anda tidak pernah sakit seumur hidup. Ada di sini yang nggak pernah sakit gitu kan, nggak pernah ke dokter, nggak pernah belanja antangin, nggak pernah beli waisan gitu. Pasti sering lah. Ada orang-orang yang sakit, kadang-kadang sakit mah gitu kan, atau sakit perut, masuk angin. Tapi yang saya maksud dengan hidup sehat itu bukan sakit-sakit kecil. Minimal ada 4 fungsi yang harus dijamin kita itu tidak punya masalah. Fungsi jantung, lalu fungsi ginjal, fungsi pencernaan, dan fungsi paru-paru. Nah, ini 4 hal ini. Kenapa? Karena 4 elemen ini yang paling utamanya, yang lain-lain banyak. 4 elemen ini ketika ada masalah, efeknya jangka panjang. Yang pertama. Yang kedua, efeknya itu mengganggu seluruh kehidupan sehari-hari dan ada penyakit-penyakit derivat setelahnya. Misalnya ya, dari penyakit jantung. Kalau kita memiliki masalah jantung, itu keseluruhnya itu nyambung ke stroke, nyambung ke ke otak juga, ke saraf juga. Ketika detak jantung tidak normal, nyambung juga ke pernafasan. Paru-paru sama juga. Ketika ada masalah paru-paru, masalahnya ke seluruh badan. Atau ginjal, ketika ada masalah ginjal, seluruh pencernaan kita jadi masalah, pinggang kita jadi masalah, darah kita jadi masalah, bisa jadi cuci darah. Atau misalnya saluran pencernaan. Kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, induk dari semua penyakit adalah al-basan. Jadi sumber seluruh penyakit itu perut. Kenapa? Karena semuanya dimasukin ke perut kita itu kan. Nah, jadi minimal yang saya maksud dengan sehat itu, kawan-kawan memastikan 4 fungsi ini berjalan dengan sangat normal. Jantung, sekali lagi, pencernaan, paru-paru, dan ginjal ya. Nah, ini 4 fungsi ini. Bagaimana caranya? Caranya banyak. Nah, kalau cara, ini baru masuk ke tips. Anda bisa mencari tips dari manapun. Anda bisa mencari tips dari dari sahabat, dari dokter-dokter, dari artikel. Anda bisa mencari tips dari manapun. Tapi konsepnya, kaidahnya adalah Anda perlu memastikan 4 fungsi ini berjalan dengan normal. Bagaimana caranya? Nah, saya ingin berbagi tips. Anda pisahkan. Saya terbiasa kalau saya ngisi mentorship di forum Elite Circle dengan kawan-kawan, saya memisahkan antara filosofi, prinsip, dan tips atau cara. Apa bedanya? Prinsip itu adalah dasarnya. Tips itu adalah implementasinya. Jadi kalau kawan-kawan paham filosofinya, paham prinsipnya, tipsnya bisa macam-macam. Tapi kalau Anda tidak paham prinsipnya, hanya menurut tipsnya, jangan-jangan tipsnya itu tidak cocok dengan Anda. Nah, jadi saya akan memberikan filosofi atau prinsip dan juga memberikan tips. Nah, prinsipnya adalah Anda harus memastikan bahwa 4 fungsi tadi berjalan dengan normal. Tipsnya, nah sekarang saya kasih tips. Kalau saya tipsnya, paling sederhana adalah general check-up, kawan-kawan. General check-up itu adalah pengecekan, mungkin ada yang belum pernah sama sekali general check-up seumur hidup ya. General check-up itu pengecekan kesehatan kita dari mulai mata, dari mulai pencernaan, jantung, darah, kolesterol, seluruhnya. Pakainya macam-macam.
Ada yang sederhana, ada yang detail itu kan, elemennya ada yang sampai 40 item, ada yang sampai 100 item, banyak sekali. Tapi secara umum kawan-kawan, kalau Anda cek kesehatan, misalnya di lab mana aja ya, di Parahita ataupun di rumah sakit. Saya bukan agen Parahita, bukan ya. Jadi jangan salah paham, ini bukan endorse buat Parahita. Tapi kalau kawan-kawan cek kesehatan, yang paling sederhana aja, itu Anda minimal bisa tahu jantung saya berfungsi normal atau enggak. Lalu juga bagaimana kadar gula saya, bagaimana kolesterol saya, bagaimana pernafasan saya, bagaimana ginjal saya, organ-organ saya, urin saya. Hal-hal utamanya perlu dicek. Kenapa? Karena general check up itu adalah kontrol pertama, kayak alarm. Badan kita itu punya alarm yang banyak sebetulnya. Kalau orang sensitif, begitu sakit pinggang sedikit, nah itu indikator badan kita sudah menjerit. Sama dengan mobil begitu ada knik-knik, nah ini ada busanya sudah tipis misalnya. Ketika mesinnya tidak mulus, nah mungkin harus ganti oli. Badan kita juga sama punya alarm. Ketika kita sakit pinggang, ketika kita punya masalah kesehatan, sebelum sakit benar-benar tumbang, badan kita sudah ngasih sinyal. Cuman kadang-kadang kita ini kurang sensitif. Ada orang yang tidak sensitif dengan sinyal-sinyal yang sudah diberikan oleh badan. Itu adalah mekanisme yang Allah ciptakan agar kita itu bisa mengerti atas nikmat Allah itu. Tapi karena kita ini kadang tidak sensitif, misalnya kalau kita menguap itu adalah indikator tentang kebutuhan oksigen bagi otak. Otak kita ini pengkonsumsi paling banyak atas energi. 20% energi kita dikonsumsi oleh otak. Jadi begitu otak kurang oksigen, kurang energi, nah jadi kita menguap untuk menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Itu indikator. Jadi solusi paling ampuh untuk ngantuk apa solusinya? Bukan kopi ya, tidur solusinya paling ampuh itu. Jadi ketika indikator itu langsung mengerti perlu ya. Tapi karena kita ini sering tidak sensitif, alat bantu. Nah, alat bantu ini yang menurut saya sederhana adalah general check up. General check up memang butuh biaya. Biaya general check up itu kira-kira ya 500 sampai 700 ribu. Itu yang sederhana. Ada general check up yang lebih lengkap lagi, mungkin bisa sampai 1 juta, 2 juta. Ya, sekarang saya tanya ke kawan-kawan. Masukin di Instagram juga boleh komen. 700 ribu lah kira, atau ya 700 ribu, 1 juta deh. 1 juta general check up kira-kira mahal atau murah? Ayo. Zul, mahal atau murah kira-kira? Murah, Kang. Murah? Oh, kalau ini mah, kalau Japra mah murah, ini orang PBB ini. Gajinya gede. Iya, ya termasuk mahal, Kang. Tapi tergantung jangkanya, tergantung scale-nya. Ya bisa General murah, check up bisa itu setahun sekali. Jadi general check up itu standarnya setahun sekali. Jadi ya kalau Anda Januari general check up, ya setiap Januari ya check up. Ini kata siapa nih? Enggak ya, enggak mahal atau enggak murah nih kata Umi nih. Umi Entri. Nah, murah sih general check up dibanding kalau sudah sakit. Betul, betul. Ini suara asik kayaknya nih. Iya benar. Nah, benar kan? Jadi lihat ya, ada orang yang ginjalnya bermasalah, dia harus cuci darah. Cuci darah itu harganya bisa sampai 1 juta, bisa sampai 2 juta, mahal tergantung. 1 juta, cuci darah seminggu 2 kali 2 juta, sebulan 8 juta, setahun bisa 100 juta, bayangkan. Dengan sakitnya, dengan tangan yang disuntik terus, dibolongin oleh jarum. Jadi seumur hidup kita cuci darah, karena kita harus memperbarui darah kita. Ketika ginjalnya bermasalah, kita harus bayar 100 juta per tahun, dibanding kita bayar 1 juta setahun. Nah, belum yang punya penyakit jantung gitu kan, operasi, pasang ring, macam-macam, udah kebayang ratusan juta. Nah, ini adalah kesadaran yang perlu dimiliki oleh Muslim. Kadang-kadang kita ini tidak mampu mengkalkulasi untung rugi untuk kehidupan dunia kita, apalagi akhirat. Jadi saya baru bicara dunia loh, belum bicara tentang akhirat. Di akhirat akan diazab oleh Allah. Jadi kalau ada orang ginjalnya rusak gara-gara pola hidup, orang jantungnya rusak gara-gara pola hidup, orang paru-parunya hancur gara-gara ada sebuah alat, saya nggak akan bilang ya alatnya, disensor aja. Tapi alatnya kira-kira panjangnya 5 cm, sering dihisap biasanya. Kalau orang paru-parunya hancur gara-gara benda itu, nah itu akan diazab di akhirat. Walaupun para ulama, jumhur ulama mengatakan benda tersebut makruh gitu kan. Ya, aja rahasia lah. Awalnya ro, belakangnya kok. Nah, kawan-kawan semua, jadi sebelum di akhirat, kadang-kadang di dunia pun, kalkulasi dunia pun kadang-kadang kita tidak paham kalkulasi untung ruginya.
kita tidak mau mengeluarkan uang cek kesehatan, mahal 1.500.000, padahal kalau sampai sudah punya penyakit itu lebih parah. Nah, general check up itu ibaratnya garis yang lurus. Ini straight line, garis yang lurus. Kita jalan untuk memastikan jalannya masih lurus. Kalau kita sudah terlalu banyak minum minyak, mengkonsumsi minyak ya, gorengan, bala-bala, martabak, terus juga seblak, semuanya dilahap itu kan. Atau kita terlalu banyak cabai, makaroni ngehe level 20, level menyesal dan level tobat. Nah, itu itu nggak akan kontrol kalau kita nggak general check up. Tiba-tiba usus kita udah rusak. Tiba-tiba paru-paru kita udah parah. Tiba-tiba jantung kita sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi kita kalau udah melenceng ketahuan dengan general check up. General check up nanti akan ada data-data seperti, Pak, nanti hasilnya ya. Bapak ini, Akang ini sudah terlalu banyak mengkonsumsi gula. Gula itu bukan hanya gula senok gitu kan. Anda minum teh, Anda minum madu juga kan ada gulanya, termasuk Anda nasi. Glukosa banyak sekali di mana-mana. Jadi ketika Anda ada laporan, Anda terlalu banyak gula, mulailah tahu apa yang perlu dikurangi. Anda terlalu banyak minyak nih, berpotensi kolesterol, tapi belum kolesterol. Anda mulai mengurangi gorengan, bayi-bayi dengan martabak, gitu kan, harus dia berpisah. Itulah fungsinya general check up. Kalau tidak general check up, biasanya kita kebablasan. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Padahal di tahun kedua, di tahun ketiga, masih bisa dikontrol, masih bisa di-stop pola hidup yang berantakan, yang ngaco itu, dengan cara identifikasi. Itu caranya, paling minimal. Nanti, tips bahannya ya Anda baca sendiri, cari sendiri bagaimana menjaga kesehatan jantung, bagaimana menjaga kesehatan paru-paru, jalan pagi, menghirup udara segar, walaupun lockdown jangan di rumah terus, ke taman yang tidak ada orang, hidup udara segar. Temenin saya di sini di Salman jalan-jalan itu kan ini enak ya, segar. Jadi Anda bisa cari sendiri tipsnya bagaimana hidup sehat dalam 4 aspek ini. Yang lain masih banyak ya kawan-kawan. Menjaga dari penyakit-penyakit yang tidak bisa dikontrol itu susah. Jadi orang sakit itu bisa karena 2 faktor. Ada faktor pola hidup, ada faktor penjamu. Para penjamu itu ya bisa jadi karena virus, bakteri, atau ketularan orang lain. Ada lagi penyakit yang disebabkan karena kita memang sudah ditakdirkan. Misalnya ada orang begitu lahir ya tunarungu, dia tidak bisa melihat, tunanetra. Atau misalnya dia sehat, kecelakaan, jadi lumpuh. Atau misalnya dia kena sebuah masalah besar, akhirnya dia jadi bisu, jadi tidak bisa berbicara. Atau misalnya dia menjadi stroke. Atau misalnya dia darah tinggi setelah ada masalah. Ada hal-hal yang seperti itu. Tapi yang saya maksud sekarang adalah pola hidup. Jaga pola hidup Anda, minimal general check up biar tahu sudah sejauh mana kesehatan. Itu yang pertama ya. Untuk memastikan kita hidup sehat, terhindar dari 4 penyakit besar ini, coba general check up. Yang kedua sekarang. Yang kedua, langkah yang ingin saya share untuk hidup sehat adalah, bagaimana mencapai kebugaran. Ini target kedua. Setelah sehat, yang kedua bugar. Ini bugar lebih tinggi lagi. Bugar itu kondisi ketika semua organ berfungsi dengan optimum. Bukan saja tidak berpenyakit. Misalnya gini, ada orang tidak punya penyakit jantung. Jantungnya normal. Tapi dia baru diajak jalan 5 km aja udah haheho. Do you know haheho? Haheho is situation when you exhausted easily. Itu haheho. Ketika Anda diajak lari baru juga 10 menit, Anda sudah minum 2 liter. Begitu Anda disuruh naik tangga ke lantai 3, bolak-balik 2 kali, Anda udah nggak mampu lagi. Nah, itu tidak bugar. Mungkin sehat, Anda tidak punya masalah soal asam urat, soal sendi-sendinya, tapi Anda tidak mampu menggunakan organ-organ itu dengan optimal. Nah, target kedua seorang muslim yang produktif, bukan hanya sehat, tidak berpenyakit, tapi dia bugar. Bagaimana caranya? Nah, indikator bugar itu pertama dari wajah. Wajah segar, indikator bugar itu. Lalu moodnya enak, keperasaan. Jadi ada benernya juga, ada orang yang pernah bilang pepatah itu mensana in corpore sano itu. Kenapa? Karena kondisi fisik itu berpengaruh terhadap psikologis. Sebaliknya juga, kondisi psikologis berpengaruh terhadap fisik. Jadi orang yang bugar itu moodnya enak, nyaman, wajahnya segar, aliran darahnya lancar, dan seluruh organnya berfungsi dengan optimal. Bagaimana caranya? Bugar itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, nutrisi. Yang kedua, istirahat. Dan yang ketiga, olahraga. Olahraga yang benar ya. Bukan yang banyak, yang benar. Nanti akan saya jelaskan di target ketiga dan keempat. Pertama soal nutrisi. Nutrisi itu, nah Anda kalau ingin tahu detailnya, Anda klik
TED Talk ataupun banyak sekali ceramah-ceramah kuliah tentang nutrisi. Tapi pada prinsipnya tidak ada satu kaidah yang one size fit for all. Tidak ada satu kaidah yang berfungsi untuk semua orang. Tiap orang punya kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Berbeda gender, berbeda nutrisinya. Bahkan berbeda golongan darah, berbeda nutrisinya. Golongan darah A dengan B, beda kebutuhan nutrisinya. Lalu kebutuhan nutrisi orang yang tinggal di daerah tropis dengan tinggal di Eropa, dengan yang tinggal di gurun pasir itu berbeda. Jadi, jangan sembrono, jangan sembarangan mengusulkan sebuah pola makan. Jangan sembrono. Kenapa? Karena rumusnya itu sangat customized, sangat customized. Jadi pertanyaannya, apa yang perlu kita lakukan untuk tahu nutrisi yang baik? Baca. Kebutuhan laki-laki dan perempuan berbeda. Kebutuhan anak muda usia 25 tahun dengan anak muda usia 30 tahun, dengan orang tua usia 50 tahun berbeda juga. Jadi nggak ada satu kaidah 4 sehat 5 sempurna, tidak bina makan, itu beda-beda tiap orang. Gitu. Bahkan bagi usia tertentu, bagi orang yang punya status kesehatan tertentu, nasi barangkali di-ban, total nggak boleh gitu kan. Walaupun dalam konsep dulu 4 sehat 5 sempurna, tidak bina makanan, karbohidrat, nasi masih ada. Tapi bagi orang tertentu itu nggak boleh ada, nggak boleh dimakan sama sekali. Apa namanya diet karbo. Jadi maksud saya adalah tadi kembali ke poin pertama tentang ilmu. Saya hanya memberikan prinsip, Anda perlu tahu nutrisi yang pas dengan tubuh Anda, dengan karakter Anda, dengan riwayat kesehatan Anda. Jangan sampai Anda sekadar baca itu kan internet di WA itu kan. Inilah makanan sehat ala Rasul. Barangkali penyakit bagi Anda. Itu salah kaprah. Salah kaprah memahami Islam. Misalnya gini. Rasul soal daging apa yang dikonsumsi oleh Rasul? Kambing. Domba, Kambing ya. unta, Kambing, domba. Ya, coba kira-kira orang yang darah tinggi makan daging-daging tersebut. Bisa tumbang ya. Jadi tidak ada, Rasulullah itu sebetulnya ya kalau Anda mempelajari dengan detail, Rasulullah itu tidak mengusulkan contoh yang detail. Tapi Rasulullah memberikan prinsip hidup yang benar. Nah, prinsip hidup ini di setiap daerah, di setiap zaman akan berbeda-beda. Rasulullah memberikan prinsip hidup tentang makanan yang bergizi bagi aktivitas Rasulullah. Rasulullah pemimpin perang. Rasulullah pun menunggang kuda, butuh energi, berkelahi, lalu juga bertarung menggunakan pedang. Dan secara laki-laki, Rasulullah punya istri yang banyak. Wah, kalau kata ini pelatihnya Rocky Balboa di film Rocky itu, women weaken the leg katanya. Perempuan itu melemahkan kaki katanya. Nah, coba tafsirkan sendiri. Berarti Rasulullah itu butuh energi yang kuat karena punya istri yang banyak. Banyak istri yang perlu dinafkahi secara batin oleh Rasulullah. Jadi kalau makanannya cuma combro itu nggak bisa. Harus daging yang kuat. Nah, bagi orang yang punya riwayat penyakit darah tinggi, beberapa daging nggak boleh. Lalu kita bilang, makanlah daging kambing karena ini adalah sunnah Rasulullah. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Atau orang yang bilang gini, minumlah madu karena ini adalah sunnah Rasulullah. Padahal dia punya diabetes dan nggak boleh dia harus mengurangi konsumsi gula yang manis. Sedangkan madu banyak kadar gulanya juga. Nah, itu contoh kawan-kawan bahwa nutrisi tiap orang itu berbeda-beda. Tidak boleh kita memaksakan memaksakan satu pola bagi orang lain. Bahkan bagi sebagian orang ada yang kebutuhannya itu benar-benar tidak tanpa daging sama sekali. Dia hanya memakan vegetable. Dia menjadi vegan. Bagi sebagian orang ini bermanfaat. Bagi orang lain mungkin nggak cukup. Nah, jadi kawan-kawan, intinya adalah tidak ada satu kaidah yang pas untuk semua orang, tapi Anda harus baca sesuai dengan karakter Anda masing-masing. Itu nutrisi. Yang kedua adalah istirahat. Istirahat akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, istirahat itu juga sama. Tiap orang tidak ada waktu yang paling diwajibkan bagi setiap orang atas pola tidurnya. Karena tiap orang punya kadar dan juga punya tabiat pekerjaan yang berbeda-beda, kawan-kawan. Misalnya ya, bagi sebagian orang, tidak seluruhnya, ini bagi sebagian orang ada yang kerjanya malam. Seperti security. Atau seperti orang yang membersihkan kota. Membersihkan kota itu dari mulai jam 3 subuh sampai jam 5 subuh. Mereka kerjanya malam. Dan mereka istilahnya pagi. Nah, tapi yang saya pikirkan adalah kenapa Rasulullah merekomendasikan tidur ba'da isya dan bangun sebelum sepertiga malam terakhir. Jadi kalau di Arab Saudi, hari ini di Arab Saudi itu isya kira-kira jam 8 ya sampai mungkin jam 4. Jam 8 sampai jam 4 berapa jam tuh? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ada 8 jam.
Berarti sepertiganya kira-kira 3 jam. 3 jam terakhir sebelum jam 4, kira-kira jam 1 malam. Kenapa Rasulullah menyuruh kita tidur dari kira-kira jam 8 sampai jam 1 malam? Sedangkan sekarang kita baru pulang kerja jam 5, ada yang baru beres meeting jam 7, pulang ke rumah jam 9, aktivitas dengan keluarga, makan yang lain-lain beres jam 10, baru selesai istirahat jam 11. Bagaimana sinkronisasi dengan hadis Rasulullah? Apakah bisa kita terapkan? Nah, kita juga tidak bisa seenaknya. Rasulullah menyuruh kayak gini, maka semuanya ditutup sore-sore gitu kan, karena jam 8 kita harus dipastikan tidur. Nggak bisa juga sesederhana itu. Tapi saya berpikir lebih mendalam lagi, ternyata yang perlu kita cari adalah relaksasi yang didapatkan dari jam 8 kira-kira sampai jam 1 malam. Nah, jadi pertanyaannya adalah, bagaimana bagi orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk tidur di waktu yang sangat ideal sesuai dengan contoh Rasul? Jawabannya adalah, bangunlah relaksasi yang sama sedekat mungkin dengan waktu relaksasi pada Isya sampai 1/3 malam. Bagaimana caranya? Ini baru tips. Caranya terlalu banyak, caranya itu. Bagi orang yang punya uang, bagi orang yang punya rezeki itu, ya dia mendesain kamarnya yang kedap suara, dan tidak ada suara, ya tukang sate, tukang bandrek lewat, nggak ada anak-anak, bahkan mungkin suara dari azan bunga kedengeran, kedap suara. Di Eropa itu, rumah itu ada isolasinya. Setelah jendela setelah tembok luar itu ada lagi penyekat yang menjaga kita dari panas dan kedap suara. Jadi lebih sedikit suara bising yang masuk ke rumah itu. Nah, kalau ada orang yang punya finansial, desain kamar Anda seideal mungkin sehingga ketika Anda butuh waktu tidur, maka Anda bisa menciptakan situasi seperti bada Isya sampai 1/3 malam terakhir. Nah, itu hikmahnya, kawan-kawan. Kalau Anda mampu, ya silahkan tidur bada Isya sampai 1/3 malam terakhir kalau bisa. Tapi kalau orang yang punya pekerjaan, karir, ataupun tugas yang berbeda dengan mayoritas orang-orang, beda-beda dengan Rasulullah, maka yang bisa dilakukan adalah mengkompensasi agar relaksasinya terbangun dengan desain-desain yang kita ciptakan sendiri. Termasuk suhu. Anda analisis suhu tidur bada Isya sampai jam 1 malam itu berapa derajat kira-kira. Nah, bikinlah situasi kamar yang mirip seperti itu. Jangan kurang, jangan lebih. Kenapa? Nah, kalau Anda saya waktu tinggal di musim panas itu suhu bisa sampai 38 derajat, 40 derajat, kadang-kadang 42 derajat. Kita kadang-kadang tidur di atap, di paling atas gitu kan. Beratapkan langit benar-benar itu. Kita hanya pakai selimut aja. Kalau kita tidur di ruangan yang ber-AC terlalu dingin, sampai 17 derajat, 20 derajat, kita bisa sakit. Karena ketika keluar suhunya panas. Nah, itu contoh. Jadi ketika kita tidur, kita harus tidur sesuai dengan suhu yang ada di daerah tersebut, tidak kurang tidak lebih. Ya dikurangi sedikit agak dingin, oke lah. Tapi jangan terlalu drastis. Maka orang yang tinggal di musim dingin itu tidak boleh terlalu panas suhunya karena bisa bikin sakit. Atau orang yang tinggal di musim panas, AC-nya terlalu dingin itu bisa bikin sakit. Nah, jadi kawan-kawan, intinya adalah relaksasi. Idealnya memang tidur sesuai dengan waktu yang dianjurkan oleh Rasul, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Apalagi kalau di Eropa, Anda tinggal di Eropa, di musim panas itu malamnya baru jam 10. Kadang setengah 11 di Inggris itu. Jam 10 udah baru malam. Nah, kalau tidurnya dari jam 11, 1/3 malam terakhir bangun itu gimana? Sedikit sekali waktu tidur. Jadi itu sangat fleksibel, tapi yang paling intinya adalah relaksasi. Dan tingkat relaksasi itu tidak selalu ditentukan dengan jumlah waktu tidur. Idealnya katanya rata-rata 8 jam manusia tidur itu. Tapi yang paling penting adalah tingkat relaksasinya atau RAM. Rapid eye movement-nya itu yang paling penting, bukan durasinya. Jangan sampai, siapa idola Anda? Idola saya adalah Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena tidur. Misalnya. Bukan itu. Yang dipelajari adalah perjuangannya, bukan tidur lamanya. Nah, jadi kawan-kawan, yang kedua adalah relaksasi ya tidur. Yang ketiga sekarang, olahraga. Olahraga itu olahraga yang sesuai dan benar, bukan olahraga yang banyak atau yang keras. Nah, olahraga itu apa sih yang kita cari di olahraga itu? Makanya sekarang saya masuk ke poin nomor 3 dan keempat. Jadi saya skip ya yang olahraga biar saya jelaskan di sini. Yang pertama tadi sehat, yang kedua bugar, yang ketiga sekarang target hidup seorang muslim produktif adalah hidup dengan kuat. Kekuatan apa yang perlu dibangun? Dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah segala bentuk kekuatan dan juga kuda-kuda yang ditambatkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Anfal itu ayat 60 Allah mengatakan muslim itu harus mempersiapkan segala bentuk kekuatan, power. Katanya dalam bahasa Arab itu dia menggunakan kata kuwatin, bukan al-quwah. Kalau menggunakan kata kuwatin, artinya nakirah. Dalam bahasa Arab, nakirah itu artinya general. Segala bentuk kekuatan. Artinya seorang muslim itu perlu menyiapkan kekuatan dalam berbagai bentuk. Kekuatan ototnya, kekuatan pikirannya, kekuatan mentalnya, semuanya perlu disiapkan. Nah, kekuatan apa saja yang perlu dibutuhkan oleh seorang muslim? Saya merekomendasikan laki-laki atau perempuan, minimal dia ini mampu melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan bidangnya dalam durasi yang panjang, dalam beban yang berat, dalam situasi yang paling berat. Itu kekuatan itu. Ada orang yang sehat, seger bugar, tapi endurance-nya, daya kerjanya itu lemah sekali. Baru juga misalnya ada beban kerja yang menumpuk. Dia harus begadang, dia nggak kuat itu kan, karena gampang tumbang, gampang ngantuk, rapat itu kan, dia kurang tidur, tidurnya agak kurang sedikit, dia udah memble seharian. Kenapa dia nggak kuat? Atau misalnya termasuk secara otot gitu kan, ada hal-hal tertentu yang dia harus kerja keras, tapi ototnya tidak mampu untuk memikul beban dia gitu kan. Minimal kalau laki-laki mampu ngangkat galon itu kan. Minimal kalau bagi laki-laki itu. Nah, kekuatan ini perlu dilatih. Bukan hanya sehat, bukan hanya bugar, tapi ada olahraga-olahraga yang bisa membangun kekuatan. Apa saja? Kekuatan yang perlu dilatih adalah kekuatan tadi, jantung. Nah, kekuatan jantung dengan apa ngelatihnya? Paling sederhana, kekuatan jantung itu dengan berlari dan berenang. Itu paling sederhana. Nanti variasi-variasi terlalu banyak, mau treadmill, mau yang lain, intinya lari dan berenang. Itu menggunakan jantung. Olahraga kardio. Nah, ini Hafiz Zafran ini jagonya yang maraton sampai ke Bali. Itu penting kekuatan jantung. Kenapa? Karena kekuatan jantung bukan hanya pada aktivitas fisik. Dalam situasi-situasi yang membutuhkan keputusan berat, situasi yang menakutkan, mengerikan, yang membuat kita berdetak jantung keras, kalau jantung kita kuat, nah itu bisa menjaga kesehatan kita. Tapi kalau jantung kita lemah, dalam situasi yang bikin shock, kita bisa terkena serangan jantung. Walaupun sehari-hari kita sehat. Nah itu caranya dengan olahraga. Makanya Rasul mengatakan apa? Mengatakan 3 olahraga yang direkomendasikan Rasul itu adalah berenang, memanah, dan berkuda. Ini hanya rekomendasi, bukan prinsip. Prinsip nanti akan saya jelaskan. Berenang itu benar-benar menjaga survival dan melatih kekuatan jantung. Padahal Rasulullah para sahabat jarang berenang. Coba lihat mana. Abu Bakar gitu ya, Rasulullah izin dulu nggak jihad mau renang dulu gitu, nggak latihan kan enggak. Terus Nabi Affan kan jarang berenang juga. Umar bin Khattab jarang berenang juga. Mereka tinggal di padang pasir, tidak ada laut, tidak ada danau, tidak ada sungai. Tapi Rasulullah menyuruh berenang. Itulah sisi Rasulullah yang sangat jauh jangka panjang. Nah, itu yang pertama ya, kekuatan jantung. Lalu kekuatan jantung. Yang kedua, kekuatan otot-otot dan sendi. Ini perlu dilatih kekuatan ini kawan-kawan. Jangan sampai kita endurance-nya lemah, gampang capek. Misalnya gitu kan, kita duduk. Duduk pun memang ada aturannya. Duduk itu tidak boleh, idealnya 45 menit, maksimal 1 jam. 45 menit, stretching, setelah itu duduk lagi. Minum yang banyak. Tapi jangan sampai kita itu terlalu pendek. Baru 10 menit kita udah nggak kuat, itu kan udah sakit pinggang. Sendi-sendi kita lemah. Lalu kita juga pulang bawa tas, backpack gitu kan, backpack ada laptop, ada makanan, ada baju, ada jaket. Pulang langsung gomasan gitu kan, punggungnya nggak kuat. Jadi kekuatan itu perlu dilatih dengan apa? Nah, dengan olahraga yang melenturkan badan. Paling sederhana adalah stretching. Stretching itu adalah aktivitas untuk meregangkan semua otot agar otot kita bisa berfungsi semaksimal mungkin, semaksimal sendi bisa terbuka. Apa saja? Misalnya ya stretching mulai dari tangan, stretching leher, stretching perut, pinggang. Yang paling inti dalam stretching adalah daerah pinggang ini. Daerah pinggang, pinggul, ini inti dari stretching. Kenapa? Karena ini poros manusia. Orang yang mengerti ilmu bela diri, dia akan paham bahwa kekuatan kelenturan sendi seorang martial artist, seorang petarung itu ada di sini, di pinggul. Makanya banyak latihan pinggul. Karena kalau latihan taekwondo atau karate ingin nendang tinggi, pinggulnya harus lentur. Dengan cara apa? Stretching. Nah, stretching itu nanti variabelnya banyak. Stretching itu ada stretching yang fungsinya untuk melenturkan tendangan. Tendangan itu untuk bela diri. Tapi untuk sehari-hari Anda kan nggak akan nendang juga. Untuk sehari-hari minimal Anda bisa melangkah dengan lebar,
kaki-kaki Anda, otot-otot daerah pusar ke bawah itu lentur semua. Dengan cara apa? Stretching daerah kaki. Nah, puncak stretching daerah kaki itu adalah split. Jadi saya sering bilang ke murid-murid saya di karate, orang yang bisa split full 180 derajat nih, terbuka kakinya, orang yang bisa split, maka semua fungsi dari mulai pinggul sampai kakinya itu akan berfungsi juga. Nah, dalam lari juga sama ya, core ya. Ya di sini core. Jadi stretching utama itu di daerah pinggul ini harus benar-benar lentur. Yang kedua, lutut. Lutut itu juga perlu dilatih, tapi hati-hati ada yang salah. Makanya Anda perlu belajar tentang apa saja malpraktek dalam olahraga. Di beberapa tempat itu ada yang masih menyuruh ketika olahraga atau bela diri menyuruh jalan bebek ataupun squat jump. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan overstretch pada lutut. Nanti ligamen-ligamen di lutut itu overstretch. Kalau oli itu ibaratnya kering. Nanti ketika kita sudah usia 40 tahun, 50 tahun, gampang sekali kroposnya rusak dan mempercepat osteoporosis. Jadi nggak boleh itu olahraga sekarang melatih lutut dengan cara squat jump atau jalan bebek. Lutut itu harus seminimal mungkin ininya, tapi tetap harus dilatih. Nah, melatihnya dengan gerakan-gerakan yang ringan. Banyak sekarang di internet bagaimana melatih lutut, how to turn your knee softly dengan lembut. Itu ke bawah, ke atas. Nah, sama ke atas. Ke atas itu latihan sendi dan kekuatan mulai dari otot tangan, mulai dari otot dada, mulai dari otot leher. Leher penting juga. Latihan stretching leher itu untuk memastikan agar kita tidak mudah kram. Kenapa? Ketika kita terlalu banyak berpikir dari otak, lalu juga beban masalah, stres, yang pertama kali keras itu dari sini nih. Ketika dari sini keras, masuk ke sini nih. Ke saraf-saraf. Dari saraf-saraf, kalau ke atas ke saraf, kalau ke bawah, langsung ke tulang belikat. Makanya dipijat itu pasti paling enak dari sini. Kenapa? Karena di sini puncak stres. Cara untuk melatih ini adalah dengan stretching leher. Diputar kiri kanan. Ya, latihan leher seperti kita senam aja. Nah, stretching ini perlu dilakukan. Selain stretching, untuk melatih kekuatan itu ya latihanlah workout yang sederhana. Bukan workout yang berat ya. Workout sederhana itu apa? Push up. Apalagi sit up untuk melatih abs ini. Lalu juga pull up untuk melatih punggung. Lalu beban yang sederhana. Ya, kalau tergantung berat badan ya. Tapi kurang lebih menurut saya maksimal 10% dari berat badan. 10% dari berat badan. Jadi kalau Anda berat badan 50, maksimal 5 kg. Jangan yang terlalu berat. Kenapa? Karena Anda bukan targetnya jadi Adera ya, jadi Kobuzer kan. Jadi orang sering salah kaprah, terutama laki-laki. Jadi gini nih, kalau perempuan itu menghias dirinya dengan make up, lipstick, macam-macam, laki-laki menghias dirinya dengan gym. Itu sama itu kan. Jadi ganjennya perempuan dengan make up yang berlebihan, nah ganjennya laki-laki dengan gym yang berlebihan. Jadi harus benar, tujuan kita olahraga itu bukan membentuk badan, bukan. Tapi kita melatih kekuatan, kelenturan, kecepatan, kegesitan, dan survival. Nanti efeknya terhadap badan bagus, itu efeknya aja. Misalnya Rasulullah ya. Rasulullah itu kalau ngomong soal postur Rasulullah itu tidak tinggi, tidak sedang. Tidak pendek, sedang Rasulullah itu. Bahunya bidang, bahunya kekar. Dadanya bidang. Ototnya, langkah-langkahnya berotot. Lalu Rasulullah itu tulang-tulangnya kuat. Dan dalam riwayatnya kata istri Rasulullah, kata salah satu istrinya, beliau mengatakan, karena batna Rasulullah illa ka'anani ra'aitu al-qaratis al-malfufa. Saya melihat perut Rasul itu kata beliau itu ibarat daun-daun yang bergelombang. Perut Rasulullah. Artinya apa? Six pack perut Rasulullah itu bukan single pack. Kayak roti sobek bukan kayak roti perut Rasulullah itu. Nah, jadi kawan-kawan semua, Rasulullah itu tidak nge-gym, Rasulullah itu tidak olahraga dulu biar keren badannya. Bukan, Rasulullah itu ya kegiatan sehari-hari aja. Normal olahraganya dengan perang, dengan bertarung, bergulat. Tapi efeknya badan terbentuk. Nah, bagi para laki-laki ataupun perempuan, yang ditargetkan itu adalah olahraga yang menyehatkan, bukan yang membentuk badan. Jadi kalau misalnya ada orang jarang kardio, tidak menjaga nutrisi, tidak menjaga kesehatan makanannya, tidak menjaga istirahatnya, tidak menjaga pikirannya, yang dia jaga adalah ototnya gitu kan, latihan barbel terus, badannya jadi tapi dia tidak sehat, kropos. Makanya menurut saya bagi laki-laki minimal Anda perlu memiliki satu disiplin ilmu bela diri. Karena ilmu bela diri itu, tapi bela diri yang mapan ya, jangan bela diri abal-abal. Bela diri yang mapan. Karate, judo, aikido, taekwondo, kungfu, jangan yang abal-abal, yang mapan. Kenapa?
Karena satu bela diri itu ilmu sains yang sudah sebuah seni yang udah dikembangkan oleh para pakar, para ahli di bidangnya, ratusan tahun, kadang ribuan tahun, sehingga mempelajari satu disiplin ilmu bela diri dengan konsisten sampai sabuk hitam, sampai menjadi pakar, itu akan membentuk satu skill dan kedisiplinan, dan minimal, dan setidaknya badan kita itu sehat. Setidaknya itu. Jadi orang yang menguasai satu disiplin bela diri sampai akhir ya, sampai sabuk hitam, biasanya dia memiliki kualifikasi fisik yang standar. Lihat, guru-guru karate saya itu ketika kemarin terakhir saya ikut pelatih nasional di Garut 3 hari. Ada beberapa sensei dari UPI ya, dari ini orang-orang Indonesia udah dan 4 dan 5, usianya sudah 65 tahun, dia masih bisa tendang tinggi, lurus, dan badannya fit, yang badannya tidak atletis tapi fit badannya itu, fit, proporsional, dan dia masih segar. Dan memang masih jago ngerokok itu kan di usia 65 tahun itu. Nah, yang seperti itu kawan-kawan, itu bisa dipelajari kalau Anda konsisten mempelajari satu ilmu bela diri. Kalau bisa 2, 3, 4 gitu kan, di mix semuanya. Itu kebutuhan laki-laki. Perempuan butuh nggak? Sama, perempuan juga butuh. Kebutuhan kesehatan seorang perempuan juga adalah kebutuhan melindungi diri sendiri. Anda tidak selamanya bisa dilindungi oleh suami, oleh kakangnya, kakandanya, oleh orang tuanya. Suatu hari, barangkali, nauzubillah, ada situasi yang mengharuskan Anda untuk survive seorang diri. Nah, itulah perlunya bela diri. Di angkot, di jalan, ketika ada krisis, ketika ada perampokan, minimal Anda bisa melindungi diri sendiri. Bagaimana bisa kabur dalam waktu 5 detik misalnya. Anda berhadapan dengan seseorang, bagaimana Anda bisa melepas grappling orang ini dalam 5 detik. Setelah 5 detik melepas, jangan Anda lawan. Anda pergi aja menggunakan jurus tercanggih dalam sejarah bela diri, itu jurus kaki 1000. Pergi aja yang cepat gitu kan. Tapi Anda harus tahu bagaimana menghindar dalam detik-detik yang sangat krusial. Barangkali ya, jangan sampai terjadi, tapi barangkali kehormatan Anda yang dijaga selama 20 tahun itu tergantung dengan 5 menit atau 10 menit atau setengah jam Anda melindungi diri saat itu. Dan untuk melindungi diri selama 10 menit, barangkali akhwat perlu berlatih selama 10 tahun. Dari mulai SMP, SMA, kuliah, terus berlatih. Ketika ada momen 10 menit Anda menghadapi krisis, Anda bisa menyelamatkan diri karena Anda sudah berlatih 10 tahun. Jadi 10 tahun yang kita korbankan itu worth it ketika kita bisa menyelamatkan selama 10 menit. Jadi bukannya buat laki-laki, buat perempuan juga penting. Nah, itu kekuatan ya. Ingat, sekali lagi, kekuatan itu bukan soal bentuk badan. Bentuk badan itu adalah efek, atau itu adalah bonusnya. Kalau Anda berlatih hal-hal yang standar, berlatih untuk kesehatan, insya Allah badan terbentuk. Jadi, saya secara pribadi tidak, ini Anda boleh tidak sepakat, tapi saya tidak merekomendasikan gym bagi para ikhwan. Nge-gym gitu kan, nggak penting. Anda latihan karate, latihan bela diri, insya Allah badan terbentuk, jaga makanan gitu kan. Jangan nge-gym hanya demi badannya bagus, bisa dia dipuji badannya atletis, padahal keropos, dia tidak bisa nonjok, dia tidak bisa menghindar, dia tidak bisa nendang, dia tidak bisa bela diri. Jadi latihan bela diri untuk melatih kekuatan tanpa harus nge-gym. Nanti insya Allah badan akan terbentuk sendiri. Termasuk, jadi beban-beban pun jangan terlalu berat. Cukup beban 10% dari berat badan. Yang terakhir kawan-kawan adalah gesit. Nah, gesit yang saya maksud itu adalah setiap muslim dan muslimat perlu memiliki kemampuan untuk survival, untuk hidup produktif itu. Sehat, oke, bugar, oke, kuat, oke. Tapi kalau timing tidak tepat, nah itu nggak bisa. Nah, kegesitan itu memang perlu dilatih. Kegesitan atau survival itu dalam momentum yang sangat cepat itu perlu dilatih dengan apa? Kembali, dengan latihan martial art atau bela diri. Kegesitan itu. Atau bisa jadi berlatih tentang hal-hal yang mendasar tentang survival kit. Ketika saya kuliah di Manchester itu ada satu mata kuliah wajib sebelum mulai perkuliahan itu, bagaimana kita bisa melindungi diri sendiri ketika ada kebakaran, ketika ada kecelakaan, ketika ada gempa, apa yang perlu kita lakukan, dan itu butuh kegesitan. Contoh ya, misalnya contoh. Ketika Anda lagi duduk tiba-tiba ada huru-hara ataupun ada hal yang darurat, Anda harus berdiri, bergerak cepat berdiri. Kalau orang yang sendi-sendinya tidak bagus, refleksnya tidak bagus, bisa jadi telat, atau yang kedua, walaupun dia tidak telat ketika dia bergerak, bisa dia encok, sakit, kram. Jadi posisi duduk ke berdiri itu bisa kram, bisa kesemutan,
Nah, itu perlu dilatih. Kegesitan itu adalah berpindah tempat, berpindah situasi, berpindah gerakan dengan sangat cepat di waktu yang sangat singkat. Nah, itu perlu dilatih kawan-kawan. Jadi olahraga yang membangun kegesitan itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Makanya Rasul menyuruh apa? Menyuruh berkuda. Nah, orang sering gagal paham kawan-kawan. Orang sering gagal paham bahwa olahraga Islami itu adalah memanah, berkuda, dan berenang. Bukan itu. Olahraga Islami adalah olahraga yang memberikan satu, survival, berenang. Dan itu otomatis melatih jantung. Yang kedua, olahraga yang memberikan akurasi, memanah. Jadi akurasi itu hari ini adalah memanah plus menembak plus membidik sebuah koordinat dengan bom, gitu, itu akurasi. Termasuk menembak ahwat juga itu akurasi, jangan sampai salah, gagal sasaran. Itu akurasi. Lalu berkuda itu mobilitas, fleksibilitas, kegesitan. Jadi kalau dulu orang gesit, kuda itu hitungannya detik loh. Anda harus menghindar dari panah, menghindar dari pedang, atau Anda harus berlari, Anda harus menghindari sebuah bolong, menghindari batu. Itu kegesitan. Dulu orang bisa gesit dengan berkuda, fleksibilitasnya dibangun dengan berkuda. Sekarang fleksibilitas Anda dengan cara menyetir, dengan cara naik motor, dengan helikopter, dengan cara bisa berlari cepat, dengan sprint, dengan cara bisa meloncat, dengan cara bisa salto. Nah, itu adalah padanan-padanan olahraga yang Islami, walaupun tidak disebutkan secara verbal oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan prinsip. Kita ini sering gagal paham. Yang Rasulullah maksud adalah prinsip, yang kita ambil cuma contohnya. Padahal contoh adalah cara Rasulullah untuk menjelaskan prinsip di zamannya. Rasulullah menjelaskan prinsip tentang hidup sehat. Hidup sehat dengan cara misalnya habatus sauda, itu prinsip hidup sehatnya. Contohnya habatus sauda, hari ini vaksin, hari ini imunisasi, atau dengan yang lain-lain. Ataupun termasuk habatus sauda, ya termasuk bisa. Nah, jadi kawan-kawan, kegesitan, fleksibilitas itu diperlukan karena kita tidak tahu momen-momen darurat yang akan kita hadapi. Mampu bergerak cepat, berlari cepat, mampu berjalan cepat. Maka Rasulullah itu kalau berjalan, kata para sahabat, ketika mereka mensifati jalan Rasulullah itu seperti orang yang berjalan menurun kalau jalan itu. Jadi jalannya cepat, bukan jalannya lambat, ya, bukan kayak yang cepat Rasulullah jalannya. Itu menunjukkan fleksibilitas dan kegesitan Rasulullah dalam bergerak. Masuk kalau kita dalam aktivitas sehari-hari perlu dilatih kegesitan bekerja, kegesitan mata itu ada yang mata yang gesit, ada yang enggak. Jadi kecepatan mata untuk baca itu terus perlu dilatih, itu termasuk dalam kesehatan juga. Ada latihan bagaimana melatih konsentrasi dan kecepatan mata. Orang yang beneran saya terus terang ya, semua skill fisik itu banyak berhubungan dengan bela diri. Kecepatan mata itu dilatih ketika kita bertarung dengan orang. Betul, dengan orang itu ketika orang menyerang itu hitungan sepersekian detik gitu kan. Itu yang bermain adalah kecepatan mata. Mata kita bisa melihat nggak gerakan orang lain. Gerakan nafas, gerakan mata orang lain ketika melihat ke kaki atau melihat ke bahu itu harus dicek sehingga kita bisa bertahan. Nah, yang seperti itu kawan-kawan perlu dilatih. Ya tidak harus bela diri ya, kalau Anda punya tips yang lain untuk melatih kecepatan, kegesitan, itu perlu dilatih. Jadi sehat, bugar, kuat, dan gesit itu 4 target yang perlu dibangun oleh seorang muslim yang produktif. Sebagai penutup, tambahan, 4 elemen ini pada akhirnya baru setengah kawan-kawan. Jadi 4 target ini baru setengah. Yang saya belum masukkan di pelajaran Elite Circle nih. Nanti saya masukkan di sesi revisinya. Setengahnya lagi itu kesehatan mental. Kesehatan mental. Nah, ini panjang lagi, ini bisa 2 jam materinya nih. Tapi kesehatan mental paling sederhana adalah jagalah hati, ya itu, jagalah hati. Manajemen qalbu. Paling sederhana adalah bagaimana menjaga agar qalbu kita teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Gampang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah. Jadi kawan-kawan semua, orang sudah melatih fisiknya, makan teratur, tidur juga dijaga waktunya, lalu juga nutrisi semuanya. Itu semuanya itu nggak ada gunanya kalau memang secara pikiran, mental kita ini stres terus. Jadi Rasulullah mengajarkan kita doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungi aku dari gundah gulana, ham, wal hazan, sedih. Resah, gelisah itu dari hal-hal yang masa depan,
hazan itu, sedih itu dari hal-hal yang masa lalu. Jadi ya Allah, singkirkan pikiran kita yang stres dari hal-hal yang terjadi di masa lalu ataupun yang akan terjadi di masa depan. Tunggu sebentar. Udah? Ya. Jadi jangan sampai usaha kita untuk menjaga kesehatan itu semuanya buyar. Karena apa? Karena kita tidak memiliki mental yang bagus. Pikiran ini adalah kuncinya. Dan solusinya paling sederhana adalah zikir. Zikir itu dengan baca Al-Quran, dengan sholat, dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan bacaan-bacaan zikir biasa, atau dengan sholawatan. Itu bukan sepele. Itu bukan hal yang sederhana. Impactnya besar sekali. Itu setengah dari kesehatan kita. Jadi setengahnya lagi dengan usaha-usaha manusia, dan setengahnya lagi justru dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Buat Kang El, jazakumullah khair. Saya jadi berpikir nih, habis ini kayaknya bakal banyak yang masuk ke habis corona, bakal banyak yang daftar bela diri nih kayaknya. Gara-gara ucapan 10 menit dibangun dalam 10 tahun untuk mempertaruhkan umur yang 20 tahun itu. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kita ada berapa waktu lagi, Kang Ella? Boleh 7 menit lagi boleh. 10 menit lagi boleh. Nah, korting lah 10 menit. Boleh bertanya lewat Instagram juga boleh, silakan. Oke. Buat teman-teman yang pengen bertanya, kalau ini mau langsung di raise hand aja di participant, nanti bisa langsung raise hand ya. Terus ini udah ada satu penanya di chat. Jadi dari Teh Hana nanyain, di Islam berarti memang tidak dikenal pola konsumsi vegan ya, Kang? Apakah diperbolehkan Muslim menjadi vegan dengan harapan mereka dapat mengurangi carbon footprint-nya? Gimana, Kang, tentang vegan? Vegan ya, gini nih. Islam itu agama yang sangat moderat. Agama yang sangat moderat. Vegan bagus enggak? Jelas bagus. Daging bagus enggak? Setiap orang ada orang-orang yang sangat membutuhkan daging. Ada orang-orang yang tidak membutuhkan daging. Jadi itu mazhab besar itu. Mazhab perdebatan besar, orang butuh daging atau enggak, tapi yang jelas Rasulullah makan daging. Itu indikator bagi seorang muslim itu. Jadi indikatornya itu sains, gini ya, saya kasih kaidahnya nih. Sains yang benar pasti sinkron dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan Sunnah Rasul, atau ada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dilakukan Rasul, pasti ada dua kemungkinan. Sainsnya belum valid, atau pemahaman kita tentang Rasul atau tentang Qurannya itu perlu dikoreksi. Kenapa? Karena tidak mungkin kontradiksi. Jadi kalau orang mengatakan daging itu tidak boleh karena itu merusak alam macam-macam, Rasulullah makan daging. Nah, jadi itu nggak mungkin kontradiksi. Tapi pada faktanya betul. Pada faktanya bahwa carbon footprint gara-gara daging itu luar biasa. Dan efek yang ditimbulkan oleh daging sapi apapun gitu ya, daging babi atau daging yang orang barat tuh makan daging babi, di Indonesia mungkin hanya makan ayam, itu juga luar biasa, tidak seperti tumbuhan. Dan saya pernah mendengar juga seorang ahli nutrisi dari tayangan TED bahwa nutrisi terbaik yang ideal untuk seluruh kategori manusia, walaupun tadi saya bilang tiap orang itu nutrisinya berbeda-beda, tapi nutrisi yang paling cocok untuk semua manusia tanpa terkecuali itu adalah sayuran dan buah-buahan, bukan daging. Tapi Rasul makan daging. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mensinkronkan antara anjuran banyak ahli kesehatan untuk mengurangi daging, tapi Rasul makan daging juga. Nah, ternyata jawabannya bahwa setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda. Itu jawabannya. Jadi, dalam Islam boleh daging, tapi dibatasi. Misalnya ketika Idul Kurban, itu nggak boleh Idul Kurban pakai pisang gitu kan. Ibadah haji ketika Idul Adha itu ya harus dengan daging gitu kan. Jadi binatang yang disembelih, ketika binatang itu disembelih, ya dagingnya harus ada yang makan kan. Bagaimana mungkin dalam Islam ada Idul Adha lalu dagingnya nggak ada yang makan gitu kan.
pasti ada orang yang makan daging. Nah, artinya apa? Dalam Islam itu, daging itu memang elemen yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi Rasulullah pun memberikan kita kaidah tentang proporsionalitas. Bahkan Rasulullah itu, walaupun Rasulullah makan daging, secara umum makan Rasulullah itu dibagi 3. Perut Rasulullah itu sepertiganya buat makanan, sepertiganya buat minuman, sepertiganya buat air, buat udara. Artinya apa? Kalau Rasulullah minum, terus makan daging kambing dan makan roti yang lain-lain, kira-kira berapa banyak konten daging yang beliau makan? Andaikan menunya seperti rendang gitu ya, ini mungkin gak akan terlalu banyak daging yang dimakan Rasulullah. Walaupun Rasulullah makan daging. Beda dengan kita, makan hamburger, macam-macam, daging. Buka puasa makan rendang, nanti pada tarawih makan lagi, daging pincang. Nanti makan tengah malam sambil ngopi, nanti makan lagi dendeng. Nah, jadi kawan-kawan, yang diperintahkan oleh Islam itu adalah satu, proporsionalitas, dan yang kedua adalah la israf, tidak boleh israf atau berlebihan. Tapi yang jelas dibolehkan untuk makan daging, untuk menjadi vegan pun tetap dibolehkan ketika profil kesehatannya membutuhkan untuk tidak makan daging sama sekali. Gitu ya, menurut saya. Oke, Kang. Insyaallah terjawab. Ini dari Kang Prima, silakan Kang ditanyain langsung. Oh, Teteh. Iya. Iya, saya mau tanya. Assalamualaikum. Kalau untuk perempuan itu, bela diri itu kan biasanya berhenti di usia kuliah sampai kerja. Bahkan kalau punya anak itu biasanya pada nggak lanjutin latihannya lagi ya. Itu sebenarnya seperti apa ya, Ustadz Elfendi? Jadi perempuan jangan berhenti intinya. Iya. Gimana? Jangan berhenti. Satu, miliki niat dulu dari awal, diniatkan bahwa kita melatih bela diri, melatih fisik secara umum ya, bukan hanya bela diri, melatih fisik, olahraga, itu bukan hanya di usia muda untuk dapat jodoh gitu kan. Tapi itu untuk kesehatan kita, untuk kebugaran kita, untuk survival kita. Rasulullah itu, yang saya sebut tadi fisiknya sempurna itu, sampai usia 63 tahun fisiknya kayak gitu Rasulullah itu. Jadi udah usia di atas 60 itu masih seger Rasulullah itu. Dan jarang sakit. Tuh kan, itu dibilangnya apa? Nah, gitu jadi kawan-kawan. Nah, jadi kalau misalnya Anda pernah belajar bela diri, teruskan lagi. Sekarang saya bikin klub bela diri di Bandung itu, di Kota Baru ada, di Padalarang, ada juga yang di Click Square. Itu para pesertanya, para pesertanya mahasiswa semua, nggak ada SMA-nya. Mahasiswa udah bekerja. Jadi saya ingin membangun lagi, tidak harus dengan saya, dengan siapapun ya, boleh. Dengan siapapun, bela diri apapun, tapi saya ingin membangun kultur lewat MOVE nih ya, endorse nih. Muslim Sport and Healthy Movement. Ini organisasi juga yang didirikan oleh kawan-kawan dari Muda Community. Kita ingin mempopulerkan agar Muslim itu ke masjid, ke perpustakaan, dan ke tempat olahraga. 3 itu. Masjid, perpustakaan, dan tempat olahraga. Agar apa? Agar fisiknya terbangun, bela diri, mau mau Zumba boleh, silahkan. Mau latihan apapun yang jelas, ada agenda fisiknya, berkeringat, dan membangun kesehatan. Kalau bisa bela diri bagi laki-laki itu lebih baik lagi. Jadi jangan terbatas waktu hanya untuk masa kuliah ataupun sekolah. Bahkan kalau bisa bikin komunitas sendiri, para ahwat bikin sendiri. Kendala, ini salah satu kendala teknis bagi bela diri ahwat itu adalah mereka nggak nyaman ketika latihan dicampur, ketika pelatihnya laki-laki. Menurut saya itu hilangkan pikiran itu. Dalam Islam itu ketika kita membutuhkan hal-hal yang memang bermanfaat, ada rukhsahnya. Kita ketika bela diri kan kita tidak sedang pegangan tangan itu kan romantis, bukan gitu kan. Kita berlatih bagaimana kita bisa survive ketika menghadapi situasi yang sama. Bahkan saya, ini pandangan saya. Anda boleh tidak sepakat ya. Kalau latihan bela diri hanya dengan perempuan, nah Anda itu nggak bagus. Karena pada faktanya nanti Anda akan merasakan tenaga laki-laki yang kuat. Misalnya judo ya. Judo gitu kan. Ketika seorang perempuan yang badannya seperti saya, posturnya kayak saya gitu kan, berhadapan dengan seorang laki-laki yang mungkin 80 kg gitu kan, dia harus tahu bagaimana teknik yang pas untuk ngebanting orang yang mungkin 2 kali lipat lebih gede dari badannya. Ketika perempuan seukuran semua. Itu artinya perlu ada momen-momen pelatihan yang dalam
dalam kondisi normal mungkin tidak terjadi kita sentuhan tangan dengan lawan jenis. Walaupun dalam Islam itu masih ada rukhsahnya. Salaman itu salaman itu tidak diharamkan dalam Islam. Itu saya pernah menjelaskan dalam forum yang lain. Itu perlu panjang penjelasannya. Tapi yang jelas itu tidak diharamkan. Apalagi dalam bela diri, gitu kan? Apalagi dalam bela diri. Dan Rasulullah pernah bersalaman dengan non muhrim, pernah Rasulullah dalam hadisnya ada. Apalagi dalam bela diri. Jadi kawan-kawan, jangan menjadi alasan gara-gara takut dengan non muhrim nanti nggak enak, terus ngelatih bela diri. Lebih takut lagi Anda tidak bisa melindungi diri sendiri. Dengar ya? Silakan di mute dulu kawan-kawan. Silakan. Silakan ada yang lain? Ada yang lain yang ingin bertanya? Teman-teman? Oke. Jadi kayaknya teman-teman ini overwhelming sama apa yang Kang El sampein kayaknya. Jadi saya juga ngerasain kayak gitu, Kang. Karena saking komprehensifnya. Jadi saya udah pengen nyimpulin tadi yang penting-penting aja. Sebenarnya tadi 4 target, yang setengah itu adalah sehat, bugar, kuat, gesit. Terus, nah, yang 4 tadi itu yang dijabarin Kang El adalah prinsipnya. Jadi sebenarnya tips atau teknisnya itu silakan cari sendiri, tapi kita mesti tahu sebenarnya apa hal besar di balik alasan kenapa kita mesti sehat, mesti bugar, mesti kuat, mesti gesit. Nah, jadi ya paling itu. Jadi kalau sehat itu tidak sakit besar, misalnya jantung, ginjal, pencernaan, pernapasan. Jadi 4 fungsi ini berjalan dengan lancar. Terus tips dari Kang El itu setahun sekali general check up. Terus untuk bugar itu dia tidak punya masalah penyakit, tapi organ-organ tubuh juga berfungsi dengan optimal. Kalau naik tangga itu bisa lancar, terus nggak ngos-ngosan, pola pikirnya jernih, moodnya baik, wajahnya segar. Kuat, seorang muslim perlu mempersiapkan semua kekuatannya, otot, otak, endurance, jantung, sendi. Nah, hal ini perlu ada latihan secara berkala. Terus gesit juga sama. Jadi intinya yang Kang El ajarin pagi ini adalah tentang prinsip-prinsip dasar kesehatan dan pola hidup sehat. Mungkin cukup sekian dari saya. Tepat, alhamdulillah 9.30 kita selesai. Untuk Kang El, jazakumullah khairan. Teman-teman kita boleh foto bareng dulu di webinar ini di Zoom-nya. Boleh diaktifin semuanya atau videonya kalau yang bisa. Silakan. Nah, diaktifin dulu videonya. Oke. Pada lockdown semua ya? Iya, saya yang jalan-jalan. Cuma Kang El yang outdoor nih. Cuman aku yang keluyuran. Hati-hati di jalan, Kang. Oh ya, satu lagi sebelum ditutup, saya mengundang kawan-kawan. Tanggal 16 ini insya Allah akan dibuka mentorship eksklusif dengan saya, dengan Muda Community, Elite Circle. Informasinya bisa di-share oleh Zul ya di situ di chat ini. Ya. Linknya muda.id, diketik aja tolong. Ya, sip. Muda.id .id. Enggak, muda.id. Ya. Garis miring mentorship. Saya ketik aja deh. Garis miring mentorship. Ya. Online, strip online. Strip online. Itu Kang? Online. Coba. Udah saya ketiknya ini nih. Oke. Nah itu, silahkan kalau ada yang mau bergabung, nanti ada 2 kelas.
Ada kelas yang pagi, pada subuh, jam 5 sampai setengah 7. Itu materinya materi early circle ada 5 sesi. 16, 17, sampai 20. Sampai 20 Mei. Ada yang kelas siang, pada zuhur jam setengah 1 sampai jam 2. Itu materinya untuk memahami Islam, konsep-konsep memahami Quran, Sunnah, dan juga sistem Islam. Jadi selama 5 hari itu, ada kelas pagi, ada kelas siang. Boleh ikut satu kelas, boleh ikut 2 kelas dua-duanya. Silakan daftar ke situ kalau ada yang mau bergabung. Sekarang ini sudah 30 orang, nanti sekitar 50 orang lah kita batasi pesertanya. Jadi masih ada kesempatan 20 orang lagi jatahnya sebelum nanti habis. Gitu ya, Zul ya? Oke. Jadi saya juga pengen nyampein nih, mumpung Kang El juga nyampein. Insya Allah nanti sore ada lanjutan webinar untuk sesi kesehatan ini dari ahli gizi. Insya Allah beliau dosen di Nusa. Nanti sore beliau bakal mengisi ini full webinar kita memenuhi gizi di masa pandemi. Linknya sama link yang di sini. Berantem lagi. Jam Merasa. 15.30 nanti insya Allah. Apakah nazar masih diperbolehkan saat ini? Saya menyimak materi seorang ustazah, hal itu menodong Allah. Jika begini maka penjelasannya baik. Oh ini ke buka. Oke. Atur nuhun Kang El untuk semua ilmunya pagi hari ini. Terima kasih banyak, sangat bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah bisa hadir di webinar ini. Semoga ilmunya bisa dipraktekkan dan bisa jadi amal jariah buat kalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.